berdoa di saat Anda menyaksikan layar Indosiar. Nyanyian, teriakan, chants, dukungan itu yang terus diharapkan untuk para pemain-pemain Garuda Nusantara. Tidak bisa melihat mereka, tapi tentu akan merasakan dukungan yang kita berikan. Ada ratusan juta masyarakat Indonesia mencintai sepak bola, mencintai Indonesia, yang terus mendukung siapapun lawannya, dimanapun bermain, dan di kejuaraan apapun kita mampu untuk tampil. Dan inilah dia, anak-anak Garuda Nusantara juara yang membanggakan kita. Pertandingan pertama mereka mampu untuk melakukan skor yang berbalik dari ketinggalan menjadi unggul, dan sekarang mereka unggul 1-0 atas Filipina. Egy mencoba memberikan kepada Iqbal. Egy lagi 1-2 tadi maksudnya, tapi kembali terbaca oleh 3 pemain dari Filipina. Maksudnya kembali kepada pemain bernomor punggung 10, tapi bisa dihalau, masih bisa sempat memberikan umpan. Apa yang terjadi? Irianto mampu memberikan sebuah jaminan keamanan untuk para pemain-pemain dari Garuda Nusantara. Inilah dia, Commander Irianto yang mencoba bangun serangan. Cantik sekali terlihat pergerakan dari Abi. Abi berikan lagi pada Asnawi. Asnawi ke sebelah kiri lagi. Ada Irianto. Langsung ke depan kita lihat maksudnya pada siapa di sana. Sagara kah atau Feby? Kita lihat. 1-2 cukup baik, langsung memberikan bola seperti tembok karena banyak sekali pemain daripada Filipina yang langsung mengcover. Pergerakan kali ini cukup baik daripada Egy, berhadapan dengan Perez. Masih Egy mencoba untuk mentisar, melakukan penggocekan. Kita lihat keliling, dengan sangat cantik lakukan oleh Egy. Masih kita lihat cukup sulit, banyak sekali pemain-pemain dari Filipina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak niat mungkin dia bermain untuk terbuka dan memilih untuk melakukan serangan-serangan balik seperti ini yang untung saja. Lagi-lagi kalau nggak kepleset bolanya lepas. Ini kita berharap memang sudah sering terjadi di Filipina. Ya, kita lihat yang nomor 10 belum menemukan sentuhan terbaik ya. Berkali-kali dia miss kick, dan tapi demikian kita harus hati-hati ya, karena sudah terlihat bahwa memang target dan fokus serangan dari pemain Filipina lebih tertuju kepada Marion Suba di sisi sebelah kiri. Feby sang pencetak gol melakukan step over yang cukup cantik. Masih Feby menguasai dengan kaki-kaki panjangnya. Feby melihat rekannya di sana melakukan umpan cantik. Apa yang terjadi? Masih Feby memberikan umpan yang sangat manja. Ada celah di sana, jabret. Ruang terbuka, peluang 24 karat. Abimanyu 2 kali masih bisa gagal, tetapi kita tahu ini adalah sebuah upaya demi upaya. Gagal coba lagi, tidak ada kegagalan. Ini adalah sebuah keberhasilan yang kita tunggu untuk bisa menjadi hasil. Official dan juga Coach Indra Syafri tampak lebih tenang wajah-wajahnya dibanding ketika kita lihat di pertandingan pertama, Yuki. Ya, saya kira memang ini laga yang boleh dibilang menjadi milik Indonesia ya. Secara permainan mereka sangat dominan, kualitas passing mereka sudah mulai terlihat. Bagaimana Abi yang bermain begitu sentral sekali sebagai penyambung permainan dari tengah ke depan. Ya, kali ini berbahaya. Defense, yes. Baik tadi upaya steal yang dilakukan oleh Asnawi, tetapi dianggap melakukan pelanggaran kepada Fidel Victor Palogan. Ya, Fidel yang juga salah satu pencetak gol saat laga pertama melawan Brunei. Kita lihat ya, tackling yang cukup keras saya kira dari Asnawi, mengambil dari sisi belakang. Fidel pemain yang baru berusia 17 tahun, kapten ke-11-an, juga merupakan inspirator serangan dari Filipina. Harus juga waspadai, meski berbadan kecil tapi kemampuannya untuk beliau tetapi juga mengecoh di pertahanan bilang sangat baik dari Filipina. Ya, akan diambil sebentar lagi. Tendangan bebas sudah dilakukan, tidak mampu menembus pagar hidup yang dibangun dengan sangat rapat oleh anak-anak Garuda Nusantara juara. Waspada dan jangan lengah menghadapi tendangan penjuru yang dihadapkan ini. Kita tahu bahwa satu kelengahan saja bisa berakhir cukup berbahaya untuk Indonesia dalam pertandingan kali ini. Sebuah tendangan penjuru, Robert Lawrence Bajara yang akan mengambil tendangan penjuru ini di bawah guyuran hujan yang terjadi di Myanmar. Sudah ia lakukan, angkat di sana. Lihat, sebuah tinjuan yang ternyata tadi juga belum sempurna dari Riyandi. Untung saja masih ada Feby tadi di sebelah kiri mengamankan bola. Bola diambil tadi oleh Sagara, sebuah back heel yang terlalu pelan sehingga tidak dapat dikuasai lagi oleh rekan-rekannya. Kembali lagi Sagara masih mencoba untuk melakukan belusukan ke bawah karena dia adalah seorang striker tapi coba menjemput bola. Sebuah aksi yang sangat baik dari striker asal Bojonegoro ini yang mencoba untuk memberikan yang terbaik tentunya untuk Garuda Nusantara. Passing pendek lagi diberikan kepada Irianto. Melihat rekannya di sana, apakah memberikan passing pendek ataukah passing jauh. Tarik bola dia lagi-lagi kepada Asnawi, sang jembatan milik Indonesia. Umpan pendek segitiga cantik dilakukan oleh anak-anak Indonesia. Rifat dari sebelah kanan berlari kencang, jepret. Iya!
Sebuah harapan ada di hadapan kita tadi ketika sebuah tendangan dan upaya pergerakan yang sangat manis cantik dari anak-anak Garuda Nusantara cukup merepotkan pertahanan Filipina. Sayang sekali tendangan terakhir yang coba ia lakukan menusuk dan melakukan tendangan ke penjaga gawang Filipina masih melebar, masih banyak waktu. Coba lagi, tidak menyerah dan tidak putus asa. Itulah yang tentu kita harapkan juga dengan dukungan dari doa Anda saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saat ini menyaksikan 1-0 belum aman. Masih harus kita harapkan ada gol demi gol lagi yang mampu dilesakan oleh anak-anak Garuda Nusantara juara. Irianto lagi memberikan passing pendek kepada kompatriotnya Nur Hidayat Haris. Asnawi lagi. Sebuah pola yang terus coba dilakukan oleh anak Garuda Nusantara sebelum sampai ke pemain-pemain lini tengah dan lini depan yang coba terus untuk membongkar pertahanan dari Filipina. Kalau kita lihat bahkan mereka sudah tertinggal namun menyisakan 9 sampai 10 pemain untuk berada di daerah pertahanan mereka sendiri dibandingkan untuk mencoba meladeni permainan terbuka dari anak-anak Garuda Nusantara. Iya, sebuah passing yang tidak sempurna tadi dilakukan oleh Chris Simanjuntak masih belum mampu untuk membuat sebuah peluang bagi Garuda Nusantara. Lemparan ke dalam lagi untuk Filipina. Masuki menit ke-19. Lemparan sudah dilakukan. Maksudnya ke depan cukup baik kali ini pada Kier John Pedroso, tapi tidak mampu melewati sang komander Irianto. Rian adalah panggilannya. Kita lihat bagaimana aksi dan juga kepemimpinan dari pemain yang satu ini. Pemain yang juga bahkan ketika bela Persebaya di usianya yang masih sangat muda sempat dipercaya menjadi kapten kala itu karena leadership yang dianggap oleh pelatih yang mampu untuk memimpin tim mereka. Kali ini sebuah upaya lagi serangan dari Filipina. Ya, kita lihat tendangan pelesiran, kita lihat jauh kemana-mana, masih belum berguna untuk Filipina. Tendangan yang coba dilakukan tadi oleh Marcel Ivan Arsenal, ya. Tapi tentu kita tidak boleh terus berharap kesalahan sendiri yang sudah dilakukan oleh anak Filipina karena ketika mereka mendapatkan perform ataupun juga second win yang bisa mereka dapatkan berbahaya untuk kita yang baru unggul 1-0. Melebar di sebelah kanan Rifan, main yang berkontribusi terhadap 2 gol dari Indonesia di pertandingan pertama. Balikan lagi kepada Riyandi kepada Irianto maksudnya kepada siapa, kita lihat memberikan pada Simanjuntak. Terobosan cukup baik, bisa diantisipasi lagi oleh Mark Saison dari Filipina. Lemparan lagi, inilah dia Samuel Christiansen Simanjuntak. Febi balikan lagi kepada Simanjuntak. Cukup baik kali ini pergerakan dari anak-anak Indonesia. Umpan membelah lautan kepada Egi. What happened? Apa yang terjadi? Kita lihat tadi sebuah upaya yang sudah sangat baik. Umpan membelah lautan yang sudah membuat porak-poranda lini pertahanan Filipina. Sayang kita lihat dalam tayangan ulang kali ini. Cantik sekali, manja sekali. Sayang kita lihat tadi, tapi waktu masih banyak. Tenang saja, terus dari Indonesia. Tapi banyak sekali pelatih-pelatih yang sudah memberikan sebuah masukan positif untuk anak muda yang satu ini. Yes, dukungan Anda terus harus diberikan berupa doa, nyanyian, cheers untuk Indonesia yang terus mencoba untuk membangun serangan dan memporak-porandakan lini pertahanan dari anak-anak Filipina. 2-0 Indonesia sementara ini unggul untuk gol yang dilesakan oleh Febi Eka Putra dan juga Egy Maulana Fikri. Rianto berikan kepada Simanjuntak. Tarik lagi ke belakang kepada Rianto lagi. Mencoba untuk membuild up, lebih sabar lagi kita kembali pada Nur Hidayat. Pemain dari Persebaya dan juga Makassar yang kali ini terus berjibaku. Ada peluang kali ini Simanjuntak berikan umpan baik, coba waduh, ampun, ada peluang lagi, cukup baik, terbukakah dia? Asnawi masih terpleset, ya sayang, seribu sayang, sakit. Ampun, ada peluang lagi, cukup baik, terbukakah dia? Asnawi masih terpleset, ya sayang, seribu sayang, sakit lah, sedikit lagi. Padahal tadi sebenarnya aksi daripada Samuel Andaliman Simanjuntak yang memberikan bumbu pedas bagi lini pertahanan dari Filipina, hampir kembali menjadi prahara keretakan rumah tangga, tetapi masih gagal kita lihat tadi, dan Asnawi tidak mampu untuk melakukan bola rebound dan masih
berbahaya tadi kita lihat serangan dari Filipina. Masih 2-0, menit masih 23, masih sangat banyak waktu untuk kita terus berkreasi dan mencetak gol. Ini bukanlah masa dari sinar rembulan, ini adalah masih masa pancaroba. Kita masih harus terus melesakkan gol demi gol untuk mengamankan tim Indonesia menuju ke pertandingan-pertandingan berikutnya. Irianto lagi, pemain yang bisa dikatakan memiliki saat ini mungkin sentuhan terbanyak dalam pertandingan kali ini karena ball position yang dilakukan selalu dimulai dari penjaga gawang Riyandi, berikan kepada Irianto. Masih the commander Irianto, berikan dia kepada Samuel Christianson Simanjuntak, tarik lagi ke belakang kepada Irianto. Irianto maksud kepada Asnawi, pemain dari Makassar, kembalikan kepada kompatriotnya dari Makassar, Nur Hidayat, Ewako Makassar. Inilah dia tim yang dari Sabang sampai Merauke terus bersatu untuk membela nama Indonesia. Maksudnya umpan pendek saja, tetapi gagal. Hal yang melakukan trap in tadi dengan sangat mudah, menggandakan ataupun juga menambah jumlah keunggulan kita menjadi 3-0. Iya. Hasil yang sangat positif pastinya. Baru menit ke-26 masih banyak momen-momen di mana kita bisa menambah pundi-pundi gol. Ya. Hasil yang begitu baik dan tetap harus fokus bermain secara tim. Kita Lihat, ya. inilah lambang daripada tim kita ya, tim yang bermain dengan dari berbagai macam daerah. Gol pertama anak Sidoarjo, gol kedua tadi anak Medan, ketiga ada kita lihat aksi daripada anak Jakarta yang menjadi satu. Di lini pertahanan ada pemain dari Surabaya, dari Makassar, semua menjadi satu untuk satu nama Garuda Nusantara juara Indonesia. Wow, cepat dia mau ambil peran, kita lihat Riyandi cepat sambil berteriak mengamankan karena dia adalah Menteri Pertahanan Garuda Nusantara yang terus menjadi pemain yang memberikan ketenangan hati untuk pemain kita ketika diserang. Masih sangat bergeliat dan tidak mau kalah. Kita lihat Iqbal tadi berhasil mencetak gol, melepaskan diri di sebelah kanan. Ada Egy, kita lihat sebuah aksi yang kita lihat 378, aksi tipuan yang coba ia lakukan kembali. Masih sayang sekali kita lihat tadi malah terjadi pelanggaran. Ya cukup mengejutkan ya. Saya kira ini tidak foul, tapi AW2 sudah mengangkat bendera melihat bagaimana sebetulnya Egy dengan full effortnya berusaha untuk merebut bola. Kemampuannya meliuk-liuk di sisi sebelah kanan ataupun kiri pertahanan dari Filipina cukup menyulitkan bagi back nomor punggung 15 kita lihat yang dimainkan oleh